Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab ta'kid wujub zakat, penegasan akan wajibnya zakat, wa bayan fadliha wa ma yata'allaqu biha, penjelasan tentang keutamaannya dan hal-hal yang terkait dengannya. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-1217. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ali bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, muttafaqun alaih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 di situ: bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat dan zakat. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aku diperintah. Baik, siapa yang memerintah beliau? Yang memerintah beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Beliau adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang istimewa dari beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusan.
Baik. Beliau adalah makhluk yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki sifat ketuhanan, artinya yang berhak untuk memerintah dan melarang, yang berhak untuk mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada perintah-perintah dan larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara semaunya. Ya. Akan tadi yang disampaikan itu adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi apa yang diucapkan, yang diperbuat dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak benar kalau ada tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak benar. Beliau ini buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dan itu bukanlah sebuah Quran. Memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan begitu supaya tidak ada tuduhan kepada beliau bahwa apa yang beliau sampaikan itu adalah buatan beliau, karya beliau. Tidak sama sekali. Ya. Satu pintu ilmu yang masih terbuka, yaitu melalui hafalan. Jadi Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dengan dihafal. Dihafal. Beliau nggak bisa tulis, beliau nggak bisa baca. Nah, ketika wahyu yang pertama turun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu berada di gua Hira, ya, Jibril datang kepadanya, "Iqra, baca." Mana Nabi Pak, ya, nggak bisa baca sampai 3 kali. Ya. Kemudian dibacakan oleh Jibril alaihissalam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam." Dihafal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku diperintah. Aku diperintah. Karena tugas utusan hanya menyampaikan. Tugas utusan itu hanya menyampaikan. Ini nggak bisa kasih tambahan-tambahan, nggak bisa. Tambahan atau melakukan pengurangan. Pas sebagaimana yang diperintah. Ya. Dalam ayat yang lain juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqamah, fastaqim kama umirt. Istiqamahlah sebagaimana engkau diperintah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yang perintah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ada suatu kejadian di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah untuk tidak mengkonsumsi sesuatu yang halal, dalam hal ini madu. Ya, kisahnya dalam surat At-Tahrim ayat 1. Jadi beliau memiliki sejumlah istri, kemudian di salah satu istri beliau pas singgah beliau dikasih konsumsi madu. Nah, pas kegiliran yang lainnya, aroma madu itu masih tercium. Madu.
madu, iya. Terus yang satu bilang aroma pasir ini nggak suka, menampakkan nggak suka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah untuk tidak konsumsi lagi, padahal itu halal. Langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang pertama ini. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kenapa engkau bersumpah untuk tidak mengkonsumsi apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu hanya karena ingin menyenangkan istrimu? Langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang halal? Ini betul-betul beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Beliau menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya tambahan, tanpa adanya pengurangan. Kalau ada kejadian-kejadian yang mengindikasikan hal tersebut, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Contoh lain, ketika orang-orang Yahudi atau Ahlul Kitab bertanya tentang Ashabul Kahfi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengatakan besok, karena biasanya begitu. Ya. Kalau ada hal-hal yang tidak diketahui, akan turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang yang dipertanyakan tersebut. Tapi Nabi bilangnya besok. Tidak mengucapkan insya Allah. Tidak mengucapkan insya Allah. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ya. Dan benar-benar jangan kamu mengatakan bahwa aku akan melakukannya itu besok, kecuali mengucapkan apa? Insya Allah. Jadi asal muasal insya Allah itu, ya, mengaitkan bahwa apa yang akan terjadi besok itu betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Tapi tekadnya, semangatnya adalah pemenuhan janji. Beda yang dilakukan sebagian orang. Jadi kata insya Allah itu menjadi bumper untuk nggak jadi. Makanya banyak orang yang takut kalau orang itu di insya Allah ini takut. Jangan insya Allah, ya gitu. Kenapa? Karena dia sering di insya Allahnya tapi nggak jadi. Besok ya, insya Allah. Jangan bilang insya Allah, iya harus jadi. Subhanallah. Padahal semangat mengucapkan insya Allah itu memang bertekad untuk hadir, bertekad untuk ketemu, bertekad untuk menyampaikan. Iya benar. Tapi semua dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tekad itu bulat, mungkin saja banyak kemungkinan terjadi sehingga batal. Tapi di dalam hati betul-betul ingin mewujudkannya, bukan ingin membatalkannya. Yang saya maksud. Beda kan? Insya Allah tapi dalam hati nggak benar kayak gitu. Padahal ini di antara aturan di dalam Islam. Ketika seorang bikin janji, sebutlah kata insya Allah. Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menjanjikan besok jawabannya langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ngomong begitu. Katakan insya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Sebab itu
Ini semua menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW betul-betul menjalankan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penambahan, tanpa pengurangan. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan langsung diingatkan oleh Allah. Itulah makna kemaksuman Nabi Muhammad SAW. Maksum itu yang terjaga dari kesalahan. Bukan berarti suci dalam arti nggak pernah salah. Ya. Bukan berarti nggak pernah salah sama sekali. Kalau itu disebut sebagai kesalahan, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung ingatkan dia, sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga ketika beliau bermuka masam, ketika didatangi oleh sahabatnya yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang yang buta. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah, ya, kepada pembesar Quraisy. Beliau berharap dakwahnya itu bisa menyebabkan orang itu masuk Islam. Lagi ngobrol bincang enak itu, tiba-tiba sahabatnya datang. Dia nggak bisa melihat, buta. Kemudian bertanya tentang sesuatu, ya, kepada Rasulullah SAW. Karena beliau sedang sibuk nih berbincang, keinginan beliau itu sebentar dulu, aku pengen selesai ini obrolan itu ini. Nabi datang bertanya, berubahlah wajah beliau menjadi masam, bermuka masam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, firman-Nya, abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan dia berpaling dari sahabatnya. Padahal yang ini muslim, sudah betul-betul dia berislam, yang satu masih non muslim, diharapkan akan keislamannya, ya. Padahal kalau ditinjau dari si kesalahan, nggak salah sih, dia ingin selesaikan ini dulu, baru ke sini gitu. Tapi itu sudah turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika dia didatangi oleh seorang yang buta. Wa ma yudrika la'annahu yazakka. Dan bisa saja bahwa dia yang buta tadi ingin membersihkan dirinya. Karena pembersihan diri itu dengan menjalankan amalan-amalan agama. Dengan itu seorang membersih diri, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itu bersih diri. Maka ia tanya tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kemaksuman Nabi Muhammad SAW. Dia terjaga dari kesalahan. Seandainya ada keliruan, langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul ketika beliau mengatakan umirtu, aku diperintah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Kalimatnya memang perang, memerangi manusia. Sampai apa? Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Beliau menggunakan diksi perang, dan perang itu bukan berarti mesti bunuh-bunuhan. Dan kata-kata ini juga dipakai dalam bahasa kita. Perang terhadap kemiskinan, orang miskin dibunuhin gitu. Perang terhadap kebodohan, orang bodoh dibunuhin, bukan begitu. Perang artinya memang betul-betul kalau kondisi perang itu kan segenap daya dan upaya itu loh dicurahkan supaya menang, kan begitu. Kata-kata perang. Jadi nggak ada santainya. Namanya perang. Kondisi perang kan begitu. Nggak ada santai, nggak ada nyaman, nggak ada. Jadi betul-betul perjuangan. Itu makna perang. Lalu apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apa prakteknya? Dakwahnya, sosialisasi. Itulah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosialisasi. Sejak beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul,
beliau terus bersosialisasi. Ya, 13 tahun di Makkah, yang disebut dengan fase Makkah. Jadi ada istilah fase Makkah, ada fase Madinah, fase ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus selama 23 tahun, ya, berstatus sebagai Nabi dan Rasul selama 23 tahun. 13 tahun itu dihabiskan di Makkah, yang disebut dengan fase Makkah. Kemudian 10 tahun di Madinah, disebut dengan fase Madinah. Dan yang dia lakukan sudah 13 tahun di Makkah, terus sosialisasi tentang tauhid, bahwa yang berhak disembah satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau adalah utusan Allah. Dan itu mode perang yang beliau lakukan. Apakah beliau angkat senjata? Tidak ada angkat senjata. Bahkan beliau yang diserang, bahkan beliau yang berdarah-darah. Ya. Pernah suatu ketika beliau dakwah ke Taif, Bani Thaqif. Itu timur Mekah ya. Saya sekarang kotanya Taif. Bani Thaqif di sana tinggal. Beliau berdakwah, mendakwahkan Islam kepada mereka, mengingatkan bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikenal bangsa Arab saat itu adalah kaum pagan, mayoritasnya penyembah berhala, ya, batu keramat, pohon keramat, kuburan keramat, gitu. Ada ahlul kitab, ada orang-orang Yahudi Arab atau Kristen Arab sudah ada, karena itu merupakan agama lebih awal daripada al-Islam. Seperti banyak yang tinggal di selatan Jazirah Arab, itu Kristen Arab, ya, yang sebarannya itu dari Habasyah. Dan sejarahnya ketika Raja Najasyi mengirim 2 pasukan, Arba dan Abraha, panglima Kristen, untuk menghancurkan bangsa Himyar. Itu ada dalam surat Al-Fil dan dalam surat Al-Buruj, kisahnya panjang. Bagaimana asal-muasal sebaran agama Kristen itu di Jazirah Arab. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus saat kondisinya itu demikian. Maka beliau bersosialisasi, berdakwah, ya, mengatakan pada manusia bahwa yang berhak untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Beliau adalah utusan Allah, dan beliau nggak santai dalam berdakwah. Ini dia, modenya mode perang. Dan beliau nggak peduli apa yang beliau dapatkan dari perlakuan manusia. Betul-betul disakiti hatinya, bahkan secara fisik. Pernah beliau ke Taif, saya katakan tadi, berdakwah kepada manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nggak taunya sambutannya adalah lemparan batu, dilempar sampai berdarah. Baik. Kemudian datang malaikat penjaga gunung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan malaikat ini adalah tentara Allah, tentara Allah. Mereka itu hanya menjalankan tugas berdasarkan perintah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka bekerja berdasarkan perintah, makanya disebut tentara, siap laksanakan. Para malaikat itu disebut tentara Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang tahu jumlah tentara Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Dia sendiri. Dan jumlah para malaikat itu banyak. Tugas mereka bermacam-macam, di antaranya adalah menjaga gunung. Nah, ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu diutus oleh Allah untuk menawarkan kepadamu agar aku timpakan gunung ini kepada mereka." Itu kan udah enak ya, orang dikeselin, dijengelin, dilukain gitu, tinggal bilang, "Ya deh." Coba deh itu kalau tawarkan kita diperlakukan seperti ini, apa jawabannya? Pasti jawabannya udah sikat aja, nggak ngotorin tangan kok gitu kan. Tapi apa respon Nabi Muhammad SAW? Itu yang luar biasa. Padahal beliau disakitin hatinya,
Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami tahu wahai Muhammad, kata Allah, bahwa dadamu sempit karena caci maki mereka kepadamu. Tapi dia sudah luar biasa. Ketika mendapatkan tawaran itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kapasitas beliau dan untuk menunjukkan kepada manusia yang lain kapasitas beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah maafkan kaumku. Allahumma hdi li qaumi, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak ngerti, karena mereka bodoh, karena ketidaktahuan mereka bersikap seperti ini kepada. Subhanallah, mudah maafkan. Jadi kalau urusan pribadi, urusan fisik beliau, subhanallah, nggak pernah dibahas orang. Bahkan beliau banyak peristiwa diancam bunuh, siap untuk dibunuh sedikit saja, tapi gagal. Dan ketika yang hendak membunuh itu diancam oleh Nabi SAW, balik, nggak ada yang bisa selamatkan aku kecuali engkau, wahai Muhammad. Rasulullah maafkan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Coba deh kalau dakwahnya itu bunuh. Mana ada yang ikut beliau? Mana ada coba? Kalau pikirannya adalah perang, mati. Kalau nggak sepakat mati aja deh gitu pikirannya. Mana ada yang berislam? Jadi menggunakan diksi perang itu apa? Maknanya adalah harus maksimal dalam berjuang. Karena modelnya model perang, nggak ada santainya. Dan itulah yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nggak santai, nggak pernah santai. Selama 23 tahun nggak ada santai. Kalaupun ada itu sedikit sekali, kadang-kadang beliau bersantai. Ya, kadang-kadang beliau rehat, kadang-kadang beliau senang-senang bersama keluarga. Tapi mayoritasnya dalam dakwah nggak ada santai. Terus, kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar membuat manusia itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu perintah dari Allah yang harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah, sosialisasi. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin." Tidak ada kewajiban bagi Rasulullah SAW kecuali menyampaikan, kecuali dakwah. Menyampaikan. Itu tugas para nabi, para rasul. Maksa? Enggak. Enggak bisa. Rasulullah enggak diberi kuasa untuk memaksa orang. Enggak, sama sekali. La ikraha fid-din, kata Allah turunkan ayat. Enggak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena kebenaran itu sudah jelas. Ya. Kebenaran jelas, penyimpangan juga jelas. Yang benar jelas, yang salah sudah jelas. Tidak ada paksaan. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Dan itulah yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dakwah. Mengingatkan kepada manusia akan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka patuh kepada, beribadah kepada. Apakah Allah butuh kepatuhan manusia? Enggak. Tapi Allah mengingatkan, itu untuk kebaikan mereka sendiri. Kalau mereka ingin balik lagi ke jannah, harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh dengan hamba-Nya, sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a wa yahdahu." Kalau kalian semua dari yang pertama sampai yang terakhir, jin maupun manusia, ya, semua kalian itu sama seperti orang yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad
Muhammad SAW. Semua kalian itu sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak menambah sedikit pun kekuasaanku kepada Allah. Ya, dari awal sampai akhir, mulai Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir, dari bangsa manusia maupun bangsa jinnya, semuanya sama seperti Rasulullah. Kata Allah, itu tidak menambah sedikit pun kekuasaanku, karena Allah tidak butuh dengan hambanya. Ya. Sebaliknya, lakukan awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau seandainya kalian semua dari yang pertama sampai yang terakhir, jin maupun manusia, hati kalian sama seperti iblis. Iblis semua. Mana pasal dari kami mulki syai'an, itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit. Karena Allah tidak butuh dengan hamba. Hambalah yang butuh kepada Allah. Allah mengingatkan kepada hambanya bahwa mereka diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk patuh kepada Allah, untuk kepentingan mereka sendiri. Allah butuh dengan hambanya. Dan Rasulullah SAW ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan itu kepada seluruh manusia. Untuk kepentingan siapa? Untuk mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika ada Arab Badui yang masuk Islam dan mereka merasa dengan masuk Islamnya mereka itu merupakan keuntungan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamununa alaikum. Ya. Yamununa alaika al-islam. Mereka merasa berjasa. Ya. Ketika mereka masuk Islam, mereka merasa berjasa kepadamu. Mereka merasa memberikan keuntungan kepada Muhammad ketika mereka masuk Islam. Ini orang-orang Arab Badui. Ya. Kata Allah, "Qul la tamunnu alayya islamakum." Katakan wahai Muhammad SAW, ya, jangan kalian merasa berjasa dan memberikan keuntungan kepadaku ketika kalian mau masuk Islam. Katakan begitu kepada mereka. Ya, akan tetapi Allah lah yang memberikan anugerah kepada kalian an-hadakum lil iman. Ketika Allah memberikan hidayah kalian untuk beriman, untuk berislam, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah dan sosialisasi itu bukan untuk cari pendukung, enggak sama sekali, bukan untuk cari pendukung. Justru beliau mengingatkan kepada mereka, ya, untuk kebaikan mereka. Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada paksaan dalam. Karena yang benar sudah jelas, yang salah juga jelas, yang lurus itu jelas, yang menyimpang juga sudah jelas. Tapi Nabi mengatakan, aku diperintah untuk perang, ya, kepada manusia. Modelnya model perang, nggak ada rehatnya, nggak ada santainya, terus dakwah sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Kemudian wa yuqimus shalah. Setelah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka mendirikan sholat. Karena yang tidak sholat tetap terus diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatkan, Anda mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya Anda harus sholat. Itu kewajibannya. Ya, nggak bisa dikasih toleransi sama sekali. Bahkan dalam kondisi genting sekalipun sholat tetap wajib. Ya, setelah bersyahadat ya, sholat. Kondisi genting itu kondisi perang yang sesungguhnya, misalnya masuk waktu sholat, tetap sholat. Ya. Kondisi genting ketika terjadi bencana, misalnya entah itu kebakaran, entah itu gempa, tanah longsor, gunung meletus, pas masuk waktu sholat tetap sholat. Terus gimana cara sholat? Masihkah ideal? Ya nggak ideal. Ada pelonggaran di sana. Fa in khiftum farijalan aw rukban. Kalau kalian dalam kondisi genting, kalian bisa sholat sambil berjalan, ya, sambil berkendara.
itu segenting-genting. Misalnya nih, aku bilang dari ada kebakaran pas masuk waktu subuh, orang-orang sambil memadamkan api. Tapi mereka sholat, mana sholatnya? Ya sholat aja dengan isyarat sambil memadamkan api. Sampai sebegitunya. Ketika terjadi perang, tembak-tembakan, tiarap gitu, masuk waktu sholat, gimana cara sholatnya? Ya sambil tiarap gitu. Allah. Walaupun menghadap ke segala arah. Ini kondisi nggak normal ini. Artinya sholat tetap wajib, gitu. Baik. Ketika terjadi gempa, misalnya orang lagi sholat gitu, lari nggak apa-apa, keluar dari bangunan ya, lari silakan, putus sholatnya, nggak usah diputus nggak apa-apa, selesaikan sholatnya, sambil lari kan. Tapi jangan ngomong, kan nggak boleh ngomong kalau sholat. Tetap aja bacaan sholat, rukuk dengan isyarat, sujud dengan isyarat, sebisanya. Gitu. Ini sholat itu nggak bisa ditawar-tawar tuh, sama waktu ya. Yang sholat sunnah itu anjuran sifat waktu nggak bisa ditawar. Satu aja nggak boleh. Bahkan Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah sholat, yang meninggalkannya dia kafir. Nggak sholat kafir. Rasulullah yang bilang. Maka orang yang mengatakan dirinya muslim, saya muslim, ya harus sholat lima waktu. Itu yang nggak bisa ditawar. Bahkan kondisi genting, kondisi nggak normal pun tetap harus sholat. Sampai-sampai Nabi mengatakan salli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa berdiri normal, karena sakit misalnya, sholat dengan duduk. Kalau nggak bisa juga, fa in lam tastati' fa 'ala janb, maka sholatlah dengan berbaring miring. Fa in lam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa juga berbaring miring karena masih pusing selesai, fa mustalqiyan, terlentang. Jadi yang ada toleransinya itu pada teknis pelaksanaan, tapi prinsip itu nggak bisa dikurang-kurang. Kewajiban sholat itu prinsip bagi seorang muslim, tapi teknisnya disesuaikan dengan kondisi, gitu. Kalau kondisinya nggak memungkinkan untuk normal dalam melaksanakan, ada rukhsah dan keringanan di situ. Tapi prinsip tidak bisa digabungkan. Seorang muslim dia kudu sholat. Maka kalau ada orang mengatakan saya muslim tapi nggak sholat, dipertanyakan keislamannya. Karena itu sudah melekat. Sholat, seorang muslim yang kudu sholat, nggak bisa ditawar. Sama. Sampai Nabi mengatakan nggak sholat dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini dalilnya. Aku perang, aku diperintah perang dengan manusia, mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mereka dirikan sholat. Yang ketiga, wa yu'tus zakah, dan mereka bayar zakat. Baik, kalau nggak bayar zakat diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan terus. Baik. Jadi syahadat la ilaha illallah, sholat, kemudian zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka mengerjakan ketiga hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah dan harta mereka terjaga darimu. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak al-Islam. Jadi artinya mereka muslim. Muslim itu bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, muslim. Ya. Dan terjaga darahnya sebagai muslim, nggak boleh ditumpahkan. Penumpahan darah itu baik itu luka yang menyebabkan kematian atau yang tidak menyebabkan kematian. Nggak boleh muslim itu dilukai, nggak sampai darahnya keluar, nggak boleh, haram hukumnya. Mukul gitu, nggak boleh, mukul aja nggak boleh. Kata Rasulullah, tadribul muslimi, jangan kalian pukul muslim. Lagi berantem kecuali kalau di Saudi sana berantem nih. Mana ada yang berani mukul? Nggak ada yang berani. Tapi mereka menawarkan untuk dipukul, pukul saya, nggak ada yang mau. Gitu, kena kisos nanti. Hukum balas. Kalau nggak kisos ya kena denda. Dendanya antara 4.000 ya, lumayan 15 juta. Pukul. Makanya tawaran pukul saya. Nggak ada.
Karena muslim nggak boleh dipukul, apalagi sampai tumpah darahnya. Walaupun tumpahnya darah itu nggak menyebabkan kematian. Kalau Rasulullah mengatakan begitu, asal minni dima'ahum, terjaga dari darah dan harta mereka. Harta seorang muslim nggak boleh diambil, ya, kecuali dengan cara yang benar. Kita boleh mengambil harta seorang muslim dengan cara yang benar, seperti jual beli. Kita mengambil harta mereka, tapi dengan cara yang halal, dihalalkan oleh Allah. Tapi kalau misalnya merampok, ya, mengambil tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, haram hukumnya. Korupsi termasuk di dalamnya. Subhanallah. Apalagi kalau yang dikorupsi itu uang rakyat, banyak banget tuh. Serem tuh. Satu orang aja dilarang, yang lagi berjuta-juta orang. La ilaha illallah. Jadi kalau muslim sampai-sampai Nabi SAW mengatakan inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum. Sungguhnya darah, harta dan kehormatan muslim itu suci, haram untuk saling dilanggar. Satu sama yang lain. Kahurmati yaumikum hada. Kesuciannya sama seperti sucinya hari kalian ini, yaitu bulan-bulan atau hari-hari haji. Karena ini diucapkan Nabi SAW saat beliau berhaji wada, haji perpisahan. Haji perpisahan karena setelah beliau haji itu beliau wafat. Gak lama, beberapa bulan beliau wafat. Bulan Dzulhijjah masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau wafat tahun 11 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa harta, ya, darah dan kehormatan muslim suci. Sucinya sama seperti sucinya hari kalian ini. Ya, fi syahrikum hada, sama seperti bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan suci. Wa fi baladikum hada, sucinya kalian sama seperti sucinya tanah suci ini, yaitu Mekah. Jadi seorang disebut muslim itu terhormat. Apapun statusnya, maka haram untuk melanggar darahnya, melanggar kehormatannya, caci maki dia, haram sampai menumpahkan darahnya, mengambil harta, haram. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Nilai-nilai seperti ini luar biasa, indah sekali. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perang, ya, pada manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai mereka mendirikan salat, sampai mereka menunaikan zakat. Kalau mereka lakukan itu, terjaga darahnya dan hartanya, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam itu apa? Kalau ada muslim yang melakukan pelanggaran, ya, dan pelanggaran itu fatal, maka menurut hak Islam boleh ditumpahkan darah. Contoh, ada muslim membunuh muslim yang lain dengan sengaja. Dalam Islam ada aturan yang namanya qisas, hukum balas. Qisas. Jadi setelah sidang terbukti, bukan hanya kamu bunuh, enggak, itu prosesnya ada. Persidangan itu ada. Bahkan bisa memakan waktu yang panjang sampai betul-betul terbukti, dan itu juga kembalinya kepada keridhaan keluarga korban. Kalau keluarga korban nggak bisa ditawar kecuali qisas dengan hukum balas, ya balas. Kalau bisa ditawar dengan diat atau uang darah, ya bisa, gitu. Baik, diatur tebusannya 100 ekor onta, 100 ekor onta tergantung harganya. Sebab itu biasanya uang darah atau diat itu kira-kira sekitar 5 miliar. Kalau 1 ekor ontanya itu 50 jutaan. Itu qisas namanya. Nah, itu baru bisa. Nah, seorang muslim bisa dihukum mati, ditumpahkan darah karena dia membunuh muslim yang lain. Atau seorang muslim dia berzina, dia sudah menikah dan merasakan lezatnya pernikahan, kemudian dia berzina, muhsan namanya. Kalau terbukti, ini betul-betul terbukti, maka dia dihukum rajam. Dia dilempari batu sampai mati. Eksekutornya itu tidak dianggap sebagai pembunuh, karena mereka mengeksekusi dengan alasan yang benar. Eksekutor apa itu?
Itu yang disebut dengan hak Islam. Ketika ada muslim melakukan pelanggaran yang berat, bisa ditumpahkan. Tapi kalau muslimnya baik-baik, haram untuk mengambil hartanya, menumpahkan darahnya, mencela kehormatannya, haram. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan detailnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua muslim itu, enggak semua orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim itu benar-benar. Karena ada munafik, ada yang pura-pura, ada yang pencitraan, ada yang macam-macam. Makanya Rasulullah mengatakan wa hisabuhum 'ala Allah. Perhitungan detailnya kepada masing-masing orang itu Allah lah yang menentukannya. Satu hadis, tapi terbatas waktunya 6:05. Betul ya? Sampai di sini. Masih ada pertanyaan? Siapa dulu? Pak dulu, saudara lagi. Ya, silakan. Allah menyebutkan khusus sholat subuh ini disaksikan malam. Iya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa sampai di dalam ayat ini menyebutkan khusus sholat subuh disaksikan malam? Padahal kan sholat 5 waktu juga mungkin disaksikan juga oleh para ulama. Iya. Kira-kira di balik itu apa? Begini, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum, silih berganti mendatangi kalian, malaikatun bin nahar wa malaikatun bil lail." Malaikat yang bertugas di siang hari dan malaikat yang bertugas di malam hari. Aplusnya, gantian tugasnya itu di waktu subuh dan di waktu asar. Itu dia. Ya. Mereka gantian tugas. Jadi malaikat yang tugas di malam hari untuk mencatat aktivitas manusia itu nanti ketemu di waktu subuh dengan malaikat yang akan bertugas mencatat di siang hari, ketemu di waktu subuh. Dan itulah makna firman Allah wa Qur'an al-fajr, dan bacaan dan sholat. Quran itu bacaan, ya, sholat subuh, al-fajr, sholat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, sungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Itu maknanya. Karena ketika malaikat yang membawa amalan manusia itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu apa yang dilakukan manusia, tapi Allah bertanya kepada para malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Taraknahum wa hum yusallun. Gitu. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Itu laporannya. Jadi itu yang dimaksud di dalam ayat tadi. Bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Itu makna. Tafsirannya ada dalam hadis tadi. Jadi bukan hanya subuh dan juga sholat apa? Asar. Dan itu yang paling berat. Kalau ingin dijamin masuk surga dan melihat langsung Allah Subhanahu wa taala, jaga 2 sholat itu. Bukan 5 dijaga, tapi 2 itu juga penting. Sangat-sangat penting dijaga. Karena sholat subuh itu lewatnya biasanya orang lagi tidur, istirahat, enak-enakan, tapi harus bangun. Itu kan butuh effort lebih gitu kan. Sholat asar ketika orang beraktivitas kerja itu waktu tangguh. Kalau waktu zuhur enak sambil istirahat. Begitu waktu asar, aduh ini tangguh, tapi tetap harus dijaga. Menjaga 2 sholat itu ada butuh usaha lebih gitu. Nah, barang siapa yang menjaganya akan mendapatkan jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jannah, ya. Baik, sampai-sampai Allah mengatakan hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta, jagalah salat waktu, khususnya salat asar. Ada salat subuh, ada salat asar. Itu maknanya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Harun Ustaz. Ya, silakan. Jadi kajian ini sangat luar biasa Ustaz. Kajian Riyadhus Shalihin yang mungkin bab yang sangat krusial dan saat ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam atau Muslim seluruh Indonesia Ustaz. Jadi fenomena sekarang ini Ustaz, ya kita sepertinya Muslim ini sudah tidak dilirik sebagai Muslim yang mayoritas di bumi Indonesia. Jadi seperti kemarin kajian di Kandang Merah di Solo, itu Muslim yang datang ke kajian saja dibentengi oleh Komnas Penegak Hukum.
kita ya sangat tidak proporsional Ustaz. Sekarang juga fenomena terakhir ini Pak Ustaz, banyak ada mulai dari sejak mantan menteri agraria ATR meninggal di dalam mobil Ustaz. Ulangi. Menteri agraria Mursyid Al-Baghdadi meninggal di dalam mobil, dan sekarang sudah berkali-kali di dalam medsos orang dengan mudahnya seperti Allah mencabut di dalam mobil, di dalam sebuah mobil meninggal, dan ini tidak sekali dua kali bahkan diviarkan oleh penegak hukum juga. Nah ini mungkin akan membuat suatu sifat, ada sepertinya membuat untuk kita itu ketakutan. Nah, jadi mungkin kajian ini ya seperti tadi disampaikan, sampai malaikat pun tidak rela ketika kekasih Allah Nabi Muhammad diperlakukan seperti yang tidak selayaknya gitu. Nah sekarang seperti apa harus kita lakukan Ustaz? Karena apa? Saudara-saudara kita Muslim sepertinya sudah tidak peduli, sudah antipati Ustaz dengan situasi dan kondisi yang sekarang sedang berkembang dan sedang terjadi di depan mata kita Ustaz. Saya kira itu bagaimana untuk meningkatkan hubungan kita, untuk betul-betul kita bisa bersatu untuk melawan kezaliman yang terjadi hari-hari dan nanti ke depan. Karena apa? Kita 2024 akan dihadapkan kepada suatu pilihan, dan sekarang sedang diupayakan tidak masuk di dalam pilihan yang harusnya menjadi milik Muslim terbesar di Indonesia. Nah, saya kira sudah tahu semua siapa yang diperlakukan tidak adil, tidak manusiawi dan tidak zalim, dan tidak zalim oleh rezim atau yang sekarang mungkin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kaum muslimin itu seperti buih, ya memang sudah disebut oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu, itu kalian itu seperti buih, gitu. Ketika banyak musuh-musuh Islam, ya, itu ingin memakan kalian. Jadi kalian itu seperti makanan di nampan, ya. Kemudian musuh-musuh itu ingin memakan kalian. Para sahabat tanya, apakah jumlah kami waktu itu sedikit wahai Rasulullah? Enggak. Jumlah kami banyak. Walakinnakum kutsur. Walakinnakum kaguza. Kalian banyak, tapi kalian seperti buih. Buih itu kan kalau ditiup hilang. Gitu kan. Kok bisa seperti itu? Apa sebabnya? Ya karena kaum muslimin sendiri tidak berpegang dengan agama. Itu aja. Maka semuanya ini seruan kepada sesama muslim. Makanya kemarin alhamdulillah bagus tuh haji bareng kayak gitu kan, ketemu di sana. Seruannya pada sesama muslim, ketemu di sana, ya. Mengingatkan semua, ini muslim nih. Kalau ada apa namanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, persaingan apapun lah, persaingan bisnis, persaingan apa, sama-sama muslim, dia mesti dihormati sama muslim, saingan yang sehat lah, gitu. Perlu diingatkan terus, dia ini saudara kalian muslim, kok sama muslim ya jangan berbuat yang semena-mena. Makanya yang disampaikan semuanya untuk semuanya. Karena musuh-musuh Islam ini ingin kaum muslimin itu hilang kekuatannya. Jangan terpengaruh. Ada gerakan-gerakan yang memecah belah kaum muslimin, gitu loh. Dan jangan juga kaum muslimin mau diadu dengan aparatnya. Mereka juga muslimin, mayoritasnya. Maka bersikap dingin, kepala, ya, jangan mudah untuk diadu domba. Ingat itu. Ini semuanya kepada masing-masing kita dulu sebelum orang lain. Karena apa yang disampaikan ini ya untuk yang hadir, kita sedang tidak membahas orang lain, untuk diri kita dulu. Kalau misalnya yang kita bahas untuk orang lain ya percuma, nggak manfaat ajaran. Apa yang
Pertama untuk saya, kalau dia untuk jamaah. Kan begitu. Baik, kita mulai dari diri kita sendiri. Memperlakukan muslim yang lain dengan baik. Kan begitu. Kemudian kita sosialisasikan yang seperti ini. Kenapa itu terjadi? Karena jauhnya mereka dari agama. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau dilempari batu, ya, kemudian terima dengan kesabaran yang luar biasa begini. Beliau mengatakan, ya Allah, maafkan saja mereka karena mereka nggak ngerti. Jadi tindakan-tindakan bodoh begitu, itu ketidaktahuan. Maka yang terus harus disuarakan adalah dakwah Islam yang benar. Harus gitu. Mengingatkan hak-hak sama muslim terus. Mengingatkan akidah yang benar. Ya, supaya tidak terpecah. Demikian jawaban saya. Wallahu a'lam. Cukup. Cukup ya, udah lebih 10 menit. Insyaallah besok lagi. Ya Pak ya, bulan depan insyaallah. Kalau pas wajib. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan yang maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.